justru katanya jalannya itu jangan lebih lama dibanding duduknya. Jadi duduknya harus dibenerin dulu karena menurut dari yang fisioterapi tadi duduknya itu masih belum benar gitu. Jadi belum stabil. Jadi dia harus belajar yang kayak duduk, berdiri, latih pelan-pelan sampai nanti dia bisa enak gitu, bisa lagi normal lagi. Terus juga dari profnya itu nanti jadwal fisioterapinya seminggu 2 kali, tapi di rumah itu 1 jam sekali itu latihan duduknya itu harus bangun duduk sama duduk nggak boleh nyender, itu harus 15 menit selama per 1 jam gitu, per 1 jam. Terus apalagi ini lengkap tuh kasih informasi. Tadi ada keluhan juga nggak sih Kak? Oh iya, dia cuma ini aja sih, kayak tadi pas di fisioterapi namanya juga dia lagi latihan terus belum bisa jalan. Dia tuh udah pengen ini loh, pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Jadi dia tuh kayak masih kena di situ gitu loh. Jadi tadi kayak diem aja habis fisioterapi karena memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, semua pakai proses, nggak apa-apa kok gitu. Tapi Sony pengen bisa cepet-cepet jalan sendiri gitu loh gitu, karena aku tahu banget sih semangatnya dia pengen cepet-cepet sembuh gitu. Tapi aku selalu bilang ke dia bahwa semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa sayang, kan pakai proses, aku bilang kayak gitu. Terus alhamdulillah dari fisioterapinya juga nyemangatin sih, tenang aja Pak, masih banyak kok yang lebih ini dari Bapak gitu, Bapak harus semangat, pasti bisa cepet sembuh. Terus kalau dari profnya tadi bilang kalau check up masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu untuk melihat kondisinya, belum bisa lepas obat. Tadi udah dibekalin obat gitu untuk 1 bulan dulu, nanti setelah 1 bulan diobservasi, kalau seandainya nanti ada perubahan obatnya atau pengurangan akan diinformasikan, tapi saat ini belum ada pengurangan obat gitu. Tapi perkembangan yang paling berbeda sekarang apa ya? Kalau fisioterapi nggak tahu nama fisioterapinya, aku nggak nanya karena kan yang bagian seluruh badannya dari kepala leher, karena Sony punya masalah di lehernya. Terus ada juga dia dia tuh tipe stroke yang kenanya tuh ke postur, bagian postur. Jadi stroke yang kena itu di bagian posturnya dia sama ininya juga ya, bagian sebelah badannya. Tapi kalau perkembangan sekarang kiri atau kanan? Di sebelah yang lemahnya itu di sebelah kanan Mbak, tangan kanan sama kaki kiri. Kaki kiri tangan kanan sama tangan kanan kaki kanan. Tuh saya jadi bingung deh. Tangan kanan sama kaki kanan. Terus lehernya masih begitu kan. Udah gitu harus sering dilatih. Terus kena ke postur. Saya aja baru tahu ternyata stroke itu bisa kena ke bagian postur tubuh. Jadi postur tubuhnya jadi terganggu kayak gitu ya. Mungkin yang lebih jelasnya secara ilmu medisnya kan saya nggak paham ya, boleh ditanya aja langsung. Kak, bisa dikatakan tenggorokannya masih sakit nggak sih gitu kan? Tenggorokannya udah aman, makannya udah enak, ngomongnya juga ada enak. Ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya sempat epetan. Sekarang udah lebih lancar lagi. Aktivitas yang udah boleh dilakukan apa Kak? Aktivitas yang boleh dilakukan, aktivitas ringan udah bisa gitu. Kayak misalkan jalan-jalan, kalau mau diajak kemana, tadi dokternya juga ngomong udah boleh, biar nggak stres juga di rumah gitu kan. Jadi mau keluar kemana boleh gitu kan, yang penting ada yang mendampingi mah nggak masalah gitu. Nah, itu kepalanya sendiri masih terasa pusing-pusing nggak sih, atau mungkin karena kan masih tiduran? Masih nggak enak di bagian belakangnya lengkupnya. Oh berarti posisi yang waktu kena serangan stroke itu pas lagi di rumah sakit itu yang keracunan itu ya Kak? Jadi sebenarnya dia kenanya itu dia tuh nggak sadar, karena kan memang ini kayaknya aku ngulang lagi jadinya. Jadi memang ini kan pusingnya dia itu udah sebelum dia kena keracunan makanan, sempat blackout itu, tapi dia nggak menyadari gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kayak line mukanya Sony aja, itu dia lebih ada yang nggak simetris di kanan sama kirinya, tapi kan nggak signifikan karena masuk ke kategorinya masih stroke ringan. Alhamdulillahnya masih ketolong cepat, karena kalau nggak ketolong cepat itu dokter bilang dengan kondisi medisnya Sony itu bisa kena stroke serangan baru yang lebih berat. Tapi karena teratasi lebih cepat, jadinya alhamdulillah
semakin kesini semakin membaik. Pola makannya sendiri seperti apa Kak? Pola sekarang? makannya pokoknya nggak ada larangan, yang dari dokter paling cuma yang kolesterol. Kalau bisa ya jangan sering-sering, boleh sesekali boleh tapi jangan sering-sering. Terus juga yang kayak gula-gulaan, manis-manis juga harus mulai sekarang harus dijaga karena dengan keadaan Sony sekarang dia nggak boleh kena kolesterol, nggak boleh sampai kena hipertensi, nggak boleh sampai kena diabetes. Kondisi mentalnya Kak Sony sendiri gimana Di umur Kak? sekarang masih muda gitu, Kak Sony kena stroke gitu. Disemangatin aja, pokoknya sekarang yang dibutuhin sama Sony dan aku itu adalah semangat dari teman-teman semuanya gitu. Kalau dari aku sendiri insya Allah mudah-mudahan aku akan selalu mendampingin Sony sampai kapanpun. Yang tugas aku adalah saat ini adalah nyemangatin dia gitu. Tugas aku itu, aku semangatin dia, aku nggak boleh ngeliatin apapun di depan dia supaya dia semakin semangat sembuhnya. Karena tadi dokter bilang sama saya dia tidak boleh stres gitu, karena faktor stres itu mempengaruhi nanti adanya kemunduran bukan kemajuan. Kak, pantangan makannya mungkin apa aja sih Kak? Pokoknya kolesterol ya, terus kayak gula olahan tuh juga dia nggak boleh. Gula olahan kan nggak perlu aku sebutin ya. Kalau buah-buahan boleh, asal mungkin durian jangan ya, itu durian kan buah juga nanti gitu. Jadi durian ya pokoknya kalau mau ngicip doang, dokternya sih masih enak ya gitu. Jadi kayak kalau mau ngicip boleh kok ngicip, tapi bukan dimakan habis ya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari segi makanan yang lain-lain, kalau dia lagi kepengen apa sama dokter dibolehin kok, bukan nggak boleh sama sekali tuh enggak, tapi jangan berlebihan gitu. Jadwal Artinya terapi misalkan sendiri jalan Kak, masih dibantu ya ada Kak? jadwal terapi gitu. Ada sih, ini kan dapat hari Jumat ya, seminggu 2 kali. Ini aku lagi atur di dalam karena nungguin obatnya masih lama gitu. Obatnya masih lama karena ada yang diracik juga obatnya gitu. Jadi satu itu ada diracik, jadi masih lama dan obatnya banyak banget gitu. Aku tuh sampai beli tempat obat, aku jam-jamin, terus aku taruh obatnya karena pagi itu dia minum 12 obat, siang 4, malam ada 9. Ya prosesnya didoain aja gitu nih. Sekarang yang dibutuhin pokoknya semangat buat dia. Nanti kalau seandainya ketemu dia disemangatin ya gitu, jangan karena